api unggun. Api unggun itu kan kita bisa merasakan getaran energi panas, energi api. Dan itu macam-macam kan, kemarin kita ajarin ini. Api ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah, ada yang merah dan hitaman. Itu semuanya masing-masing punya gelombang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakul kumati. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sirot di Padepokan Berta Sirot Asifa, Kampung Ciburia, Desa Cinameng, Kecamatan Tenggolaya, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, ini peserta camp yang kelima, sangat semangat, yang pada puasa. Ada yang puasanya lemes, ada yang sedikit lemes, ada yang pura-pura lemes, ada yang luar biasa. Yang puasa mukti ada berapa orang? 7 orang. Tetap semangat, besok puasa terakhir. Jadi 3 hari hitungannya 41 hari, karena dihitung dari hitungan hari dan pasangan. Luar biasa. Jadi ini sudah melalui perhitungan yang matang. Kalau dulu memang puasa 41 hari itu. Jadi saya mohon yang sudah dapat wejangan sahadat jiwa, jangan lupa dipahami, dimengerti, disadari, digunakan sesuai dengan keperluan yang baik. Dan kalau sahadat jiwa itu dia akan lebih bagus kalau dengan bahasa jiwa. Jadi kalau mau merapal mantra sahadat jiwa itu harus dengan jiwanya. Jadi cukup sadar nafas, kita sadari bahwa kita sedang bernafas. Setelah kita sadar nafas, kita akan menyadari diri kita sendiri. Jadi akhirnya kalau kita pengen kesadaran, tidak ada jalan kecuali lewat nafas. Kita menginginkan pencerahan, tidak akan kita dapatkan kecuali melalui kesadaran. Kebalikannya kesadaran apa? Mabuk. Nah, selama ini kalian tidak bisa mendapatkan kesadaran karena masih mabuk. Apa tuh? Dunia. Mabuk dunia udah pada pintar sekarang. Jadi mabuk dunia. Karena kita mabuk dunia, jadinya namanya mabuk kan nggak jelas ya. Yaitu kan yang biasa mabuk siapa? Jelas nggak kalau mabuk? Nggak jelas. Ya kalau sering saya kasih ilustrasinya, got dikira tempat
tempat tidur. Tidur, akhirnya tidur di God. got. Karena Mabuk. gitu. Jadi nggak mungkin orang mabuk bisa berkesadaran. Kalau orang mabuk pasti dia harus menunggu supaya mabuknya hilang. Kalau mabuk dunia caranya menghilangkan bagaimana? Harus mendapatkan kesadaran. Kalau kita sudah mendapatkan kesadaran ini dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan, kemungkinan besar kalian susah itu kecil. Kalian akan merasakan keistimewaan kita mendapatkan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Siapa yang sudah merasakan ada jawaban daripada apa yang dirasakan ketika dalam bimbingan? Ada yang udah merasakan nggak? Siapa yang merasakan ketika dalam bimbingan? Merasa nggak? Apa tuh? Saya sembuh. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Saraf saya Kecepet. ya. Alhamdulillah. Ada proses meditasi dan sekaligus renang. Setiap hari Alhamdulillah. 30 menit. Nah ini kan luar biasa. Gitu. Terus kemudian nih saudaraku yang gangguan kebutaan, Saya benar. Mang Ronald, gimana itu sekarang kondisi matanya? Sudah mulai bisa melihat sedikit cahaya, Bunda. Sampai saya bisa melihat bulan. Oh luar biasa. Jadi itu semua anugerah dari semesta. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Walaupun secara ilmiah tidak mungkin disembuhkan, kalau semesta menghendaki sembuh kan mudah. Amin. Gitu. Yang penting kita bagaimana berusaha mencapai kesadaran. Pengakuan banyak yang sudah kanker payudara stadium lanjut, ya dia mencoba berkesadaran dengan bimbingan. Kemudian beliau coba periksa ke medis, masih ada nggak sel kankernya. Secara klinis dinyatakan sehat. Jadi dengan kita berkesadaran itu banyak hal. Banyak juga yang mereka hutangnya banyak, uangnya morat-marit ya, saking berjaya jadi benar-benar dalam kondisi sulit. Itu dengan berkesadaran akhirnya dimudahkan jalan. Kalau sudah merasakan, menjalani, mengikuti bimbingan, kok masih bermasalah dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, dalam dirinya, berarti harus dicari ke dalam. Pasti masalah ada di dalam. Di dalam dirinya, bukan dari luar, dari dalam. Apa tuh? Nah, mungkin kurang bisa merasakan getaran gelombang energi hingga tidak bisa menekan ego dan hawa nafsu. Jadi masih terprovokasi, masih kepancing oleh ego dan nafsunya. Akhirnya sulit untuk parkir. Ketika bermeditasi harusnya parkir. Kita selaku penyaksi, kita merasakan berkesadaran, akhirnya sulit untuk mencapai kesadaran. Jadi rame terus itu di dalam otak akal pikiran. Rame terus. Padahal kuncinya kalau ini sedang rame, nggak bisa kita kendalikan, sudah sangat mengganggu pikiran, larikan kepada kendaraan
duluan. Ini biasanya orang meditasi awal. Itu kadang-kadang mukanya pas duduk begini nggak ada masalah. Giliran bermeditasi itu seperti muka ada binatang. Ada yang kayak ngomong-ngomong, ada yang kayak nyamuk apa segala macam gitu. Padahal ketika ini nggak ada apa-apa. Ada yang ngerasain seperti itu? Nyamuk ya. Dan kadang-kadang itu kalau kita itu godaan. Ya, godaan. Kadang merasa itu nyamuk ada di pelupuk mata mata, ada nggak yang seperti itu? Jadi wajar. Nah itu. Dan kadang-kadang kalau kita amati, kita rasakan, kadang itu nyamuk tempatnya di situ-situ aja, arealnya tuh di situ, gak di mana-mana. Kali kayak pindah ke tangan atau apa gitu kan? Enggak, ini di situ. Padahal ketika kita mendapatkan sedang mendengarkan apa yang ibu sampaikan tuh nggak ada nyamuknya. Tapi giliran meditasi nyamuk dah. Ada nggak yang merasa didatengin makhluk lain? Ketika kemarin meditasi di api unggun, ada nggak yang merasakan sensasi lain? Ada? Apa tuh? Coba, ya itu semua godaan. Jadi yang didatengin siapa aja, macem-macem, kecuali wajah kita sendiri, diri kita sendiri. Nah, itu benar tuh. Itu bagian dari saudara kita. Bisa juga itu guru sejati kita yang ada di dalam diri. Itu benar itu. Tapi kalau sosoknya pakai coba, dia ngaku siapalah gitu, ngaku Habib lah, ngaku wali lah, nah itu godaan. Itu godaan. Biasanya kalau awal itu warna sama lorong. Nanti lorong diikutin itu taman, terus pemandangan yang nanti kalau kita terus ngikutin itu terus ya sampainya di situ-situ aja. Jadi kalau udah masuk begitu, kembalikan kepada nafas. Kembalikan kita sadar sedang bernafas. Amatin aja nafas kita. Dapat pengalaman paling gak terlupakan, paling menyenangkan itu proses ketika siram jamas di dalam gua Wejangan Sadar Jiwa atau di api unggun. Ada merasakan ya? Ketika di mana dia? Yang perempuan ada yang ngerasain ya? Api unggun. Api unggun itu kan kita bisa merasakan getaran energi panas, energi api. Dan itu macam-macam kan, kemarin kita ajarin nih. Api ada yang warnanya biru, ada warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya merah, ada yang merah ke hitaman. Itu semuanya masing-masing punya gelombang beda-beda. Jadi Masya Allah, kalau ini nanti kita meditasi di dalam air, sebutnya kungkum. Bagi yang ini, yang Tangerang, yang dari Tangerang, nggak usah ikut kungkumnya ya, nggak usah ikut kungkum. Nanti kita meditasi awal di sini karena ada yang pengen ikut, baru nanti kita kungkum. Baru nanti kita kungkum. Apa makna daripada meditasi kungkum atau bertapa dengan media air? Kalau kalian bisa sinergi dengan energi air, insya Allah kita akan tercapai apa tujuan kita, bisa sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi.
siapa di antara sekian banyak ini ketika meditasi seperti badannya kayak nggak napak di dalam tanah. Ada nggak yang sudah merasakan begitu? Gimana? Ya kayak ngambang aja. Jadi waktu aku merasa itu benar-benar nggak napak. Cuman antara tanah dengan ini badan itu jarak 1 jengkal gitu. Ya berarti itu sudah kalian diberikan pengalaman untuk menyaksikan kekuatan semesta dengan bermeditasi. Kita yang waktu aku berdua sama Bang Gol di Dokoan pun juga gitu. Oh, subhanallah. Bila sering itu udah berarti sudah bisa sedikit banyak pengendalian nafas, pengendalian nafas. Mungkin sensasinya berbeda. Kalau yang ibu alami itu mungkin juga dialami pelaku spiritual yang lain gitu, mungkin. Itu saya pas setelah meditasi kita mencoba closing. Closingnya gimana? Closingnya kita semuanya mentiadakan semuanya. Kita sudah ibaratnya benar-benar sangat relax, sangat nyaman. Kita hanya selaku pengamat dengan esin kita. Tapi yang terangkat itu bukan cuma badan ibu doang, itu tempat tidurnya ikut naik. Tempat tidur, pada tempat tidurnya itu besi, berat, bisa keangkat. Itu jadi beban kita itu bisa sangat ringan. Makanya orang dulu itu yang pelaku keilmuan dengan basisnya budaya, ibaratnya dari leluhur-leluhurnya, dari orang-orang yang membimbing dengan keikhlasan. Ciri khas kalau kita dibimbing dengan orang yang ikhlas, pasti ada hikmah, ada hasil di dalamnya. Hasil tergantung dengan kesadaran, bisa akhir apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya pembimbingnya itu berbau politik karena enggak sesuai dengan selaku tugas sebagai leader pembimbing, tapi ada sesuatu yang diinginkan, biasanya ya susah untuk mendapat hikmah daripada apa yang dibimbingkan. Itu rata-rata ciri khasnya begitu. Kalau sang pembimbing ini ikhlas, ini benar-benar memang hanya menghendaki yang dibimbing itu supaya tercapai apa hajatnya yang baik-baik.